Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya mahasiswa dari PGSD Unit 2 semester 5. Nah, yang dimana tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kemampuan membaca. Satu, pengertian tentang kemampuan. Setiap melakukan kegiatan yang diperlukan pengertian kemampuan. Setiap melakukan kegiatan pasti diperlukan suatu kemampuan. Namun apa arti kemampuan itu? Nah, sering tidak diketahui menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Proudominata yang diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Menurut Nurkasana dan Didik Tumianto, kemampuan diartikan kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan berdasarkan pengertian yang di atas. Dapat disimpulkan kemampuan adalah yang dimana kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan berdasarkan pengertian di atas. Disimpulkan kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan untuk menguasai sesuatu yang sedang dihadapi. Pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan membaca sangat diperlukan, harus dimiliki oleh seseorang karena kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Yang kedua yaitu pengertian membaca. Membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca sebagai proses atau membaca sebagai produk. Membaca 9 sebagai proses mengacu pada aktivitas fisik dan mental, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dan aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Proses membaca sangat kompleks dan rumit dikarenakan melibatkan beberapa aktivitas, baik berupa kegiatan fisik ataupun kegiatan mental. Nah, kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis, aspek spektakual, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dilihat sebagai simbol. Aspek skema, yaitu kemampuan menghubungi informasi tertulis dan struktur pengetahuan yang telah ada. Aspek berpikir, yaitu kemampuan membuat inferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari. Aspek afektif, yaitu aspek yang berkenan dengan minat pembaca dan berpengaruh pada kegiatan membaca. Menurut membaca adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal. Tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, fisikolinguistik, dan metakognitif. Membaca sebagai proses visual merupakan proses menerjemahkan simbol tertulis ke dalam bunyi. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Yang selanjutnya yaitu ada aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak 12 atau mendengar adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, mendengarkan di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Keterampilan menyimak juga merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Nah, ada deskripsi mengenai aspek-aspek terkait dalam upaya belajar, yaitu interaktif dan non-interaktif. Yang mendengarkan atau menyimak secara interaktif terjadi dalam bahasa percakapan secara tatap muka dan percakapan di telepon atau sejenis dengan itu. Sedangkan mendengar secara non-interaktif adalah kita dapat meminta penjelasan dan pembicara tidak dapat mengulangi apa yang diucapkan dan tidak bisa meminta pembicara diperlambat. Nah, yang selanjutnya ada
berbicara. Nah, yang selanjutnya ada berbicara. Keterampilan berbicara adalah kegiatan komunikasi lisan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada sang pendengar. Nah, melalui bahasa lisan, menurut Mulyati dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan berbicara dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Keterampilan ini berbicara termasuk keterampilan berbahasa produktif sehubungan dengan keterampilan berbicara dengan garis besar. Ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi interaktif, dan non interaktif. Yang selanjutnya yaitu membaca. Keterampilan membaca juga termasuk keterampilan reseptif bahasa tulis. Menurut Sumadyo, membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Sedangkan menurut Tarigan, membaca suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahan tulis. Sesuai pendapat di atas, disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulis. Nah, yang selanjutnya adalah melalui keterampilan menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif, ya, yang dimana menggunakan tulisan. Menulis adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan berbahasa lainnya, karena menulis bukan saja sekadar menyalin kata-kata atau kalimat, melainkan mengembangkan atau menuangkan pikiran atau struktur tulisan yang teratur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan membaca, yang dimana tujuan membaca adalah menyempurnakan membaca nyaring menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuan tentang satu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, mengonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan sesuatu, eksperimen, atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari satu teks dalam beberapa cara lain, dan mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Nah, demikianlah pembahasan atau penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.